Pada kesempatan kali ini saya akan membahas gangguan pada faring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Nur Sabia dari kelas 1B MIK 22. Halo semuanya, saya Aura Safa Arsila dari kelas B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maura Anjeli Rizky Rarjo dari kelas 1B. Jadi, gangguan yang pertama ada faringitis. Faringitis merupakan salah satu gangguan yang menyerang organ faring atau tenggorokan. Faringitis merupakan peradangan pada selap lendir yang melapisi bagian belakang faring. Faringitis ini dapat disebabkan baik karena infeksi maupun non-infeksi. Nah, untuk penyebab dari faringitis karena infeksi bakteri maupun virus, untuk virus itu ada rhinovirus, adenovirus, coxsackie-virus, coronavirus, Epstein-Barr virus, dan juga Otomycoviridae. Nah, untuk bakteri itu ada Streptococcus group, Corynebacterium, Archaeobacterium, dan Neisseria gonorrhoeae. Nah, kebanyakan dari faringitis ini disebabkan oleh virus. Candida albicans merupakan salah satu jamur yang dapat menginfeksi dan memicu faringitis. Nah, untuk penyebab yang kedua karena non-infeksi itu ada dua. Yang pertama faktor fisiokimia seperti merokok, pemasangan laryngeal mask airway, penggunaan pita suara yang berlebihan, ataupun konsumsi obat tertentu seperti obat kemoterapi. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti polusi udara, kelembapan yang rendah, zat iritan seperti asap rokok, asap kendaraan maupun zat kimia. Masa inkubasi faringitis merupakan jarak waktu sejak terpapar pertama kali hingga munculnya gejala. Nah, ini terjadi sekitar 2-5 hari. Gejala yang dialami penderita faringitis ini berbeda-beda. Apabila disebabkan oleh virus, dapat mengalami gejala batuk, mengalami rhinorea, diare, kelelahan, konjungtivitis atau mata merah, demam ringan, sakit kepala, menggigil, dan nyeri otot. Yang kedua, apabila disebabkan oleh bakteri, akan mengalami sakit kepala, mual, muntah, ruam kulit, sulit menelan, dan tenggorokan memerah disertai dengan bintik putih. Yang ketiga, apabila disebabkan oleh jamur. Nah, ini memiliki gejala yang sama dengan gejala yang dialami apabila disebabkan oleh virus maupun bakteri, tetapi juga disertai perubahan pada lidah, yaitu munculnya plak berwarna putih. Komplikasi yang terjadi jika terpapar faringitis. Yang pertama itu ada sinusitis, otitis media, epiglotitis, mastoiditis, dan pneumonia. Faringitis akibat streptococcus perlu diobati dengan baik untuk menghindari demam rematik akut, peritonsillar abscess, peritonsillar cellulitis, abscess retrofaringeal, toxic shock syndrome, dan obstruksi saluran pernapasan akibat pembengkakan laring. Lalu kita masuk pada pengobatan. Jika pasien yang terpapar faringitis ingin melakukan penanganan mandiri, mereka harus istirahat dengan cukup, tidak banyak bicara apalagi saat serak, minum cukup air putih, menghindari paparan asap rokok atau polusi. Lalu untuk pemberian obatnya itu ada antibiotik jika disebabkan oleh infeksi bakteri, lalu benzocaine untuk mengatasi sakit tenggorokan dan sulit menelan, dan paracetamol atau ibuprofen yang merupakan anti demam atau anti nyeri. Lalu kita masuk ke penyakit yang kedua, yaitu rhinofaringitis. Sebagian besar penyebab kasus rhinofaringitis disebabkan oleh virus, hendaknya sekitar 40-60%. Selain virus, rhinofaringitis juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Streptococcus beta hemolyticus, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes sekitar 15%, dan disebabkan oleh jamur. Beberapa gejala yang dapat menjadi tanda-tanda rhinofaringitis adalah demam, pilek, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, bersin, dan batuk. Selanjutnya adalah pengobatan pada rhinofaringitis. Pengobatan rhinofaringitis didasarkan pada kuman penyebabnya. Apabila virus yang dicurigai sebagai penyebabnya, maka pengobatannya hanya sebagai suportif atau menanggulangi gejalanya saja. Salah satu contohnya adalah pemberian obat penurun panas. Obat tersebut diberikan bila memang gejala demam sangat dominan, sehingga mengganggu aktivitas harian penderitanya. Begitu pula dengan obat batuk dan tablet hisap yang dapat diberikan sesuai gejala yang dikeluhkan. Selain dengan obat-obatan, rhinofaringitis yang disebabkan oleh virus juga dapat dipercepat penyembuhannya dengan langkah berikut. Dengan perbanyak istirahat, konsumsi air putih dalam jumlah banyak, konsumsi makanan yang lunak dan hangat, berkumur dengan larutan garam, dan menghindari rokok.
Bila dari hasil pemeriksaan terbukti bakteri sebagai penyebab rhinofaringitis, maka pengobatannya memerlukan antibiotik yang sesuai dengan jenis bakteri penyebabnya. Begitu pula bila hasil pemeriksaan menunjukkan infeksi jamur, maka obat anti jamur diperlukan sebagai pengobatannya.